tentang kesekretariatan. Kepada Ibu Dr. Cici, kami persilahkan. Terima kasih Ibu MC. Ya. Izin ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan alam, kekasih Allah, Nabi pilihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hari ini bersyukur kita semua diperkenankan untuk bisa bersilaturahmi. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes, ya. Semangat semuanya. Semangat. Alhamdulillah nih dari IGTKI PGRI Kabupaten Garut. Aplaus buat Garut. Juga dari IGTKI PGRI Kota Banjar. Luar biasa ya. Semoga perjalanan kita baik yang jauh, yang dekat, kita luruskan niat kita lillahi ta'ala ya. Dan mudah-mudahan menjadi tambahan amal soleh untuk kita semua. Amin. Amin. Nah, mohon izin hari ini kita ingin sharing. Kalau tadi terkait kepemimpinan, yang kedua ini yang Bu Cici akan sampaikan terkait kesekretariatan. Nanti apa sih tugasnya ya, termasuk bagaimana kita ingin lebih mengenal lebih dalam IGTKI. Saya yakin sekali bahwa semuanya cinta IGTKI, cinta. Sudah kenal banget dengan IGTKI? Sudah, insya Allah. Sudah paham ADART-nya? Nah itu ya. Mungkin banyak yang sudah, alhamdulillah. Bagi yang belum, yuk kita sama-sama nanti kita bahas ya. Apa sih IGTKI? Kapan lahirnya? Apa sih hak dan kewajiban ya? Termasuk visi-misinya. Nah itu adalah untuk mengenal lebih dekat dengan IGTKI. Kan enggak kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tidak hanya sebatas kita tahu aja atau pokoknya cukuplah saya sebagai anggota IGTKI atau pengurus IGTKI. Tapi kita ingin bahwa kita menjadi anggota IGTKI yang betul-betul paham dengan IGTKI gitu. Oke, baik, untuk selanjutnya sebelum ini ya, sebelum masuk ke materi, kita nyanyi dulu siap? Nah, kita ice breaking dulu ya. Oke, apalagi yang perjalanan jauh nih, perjalanan jauh dari Banjar. Terus ada yang di Garut juga jauh, mana tadi tuh? Cisewu, terus Kalego, Masya Allah, tabarakallah. Mana lagi? Bumpulang. Berapa jam perjalanan? 5 jam? Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, 5 jam. Kalau dari Kota Banjar berapa jam ke sini? 3 jam, alhamdulillah. Yang mana 5 jam tuh yang dari mana? Halo, Cisewu sampai 5 jam, Masya Allah. Pulang berapa jam? 3. Terus tadi satu lagi Talegong. Berapa jam ke sini? 4. Insya Allah ya, insya Allah semoga perjalanan kita kan ada juga yang hanya 10 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai misalnya yang dekat, yang jauh. Mudah-mudahan pasti Allah itu sudah memperhitungkan langkah kita sesuai dengan
ya niat kita dan juga insya Allah aktivitas kita ini adalah aktivitas yang sangat positif ya untuk ini. Nah ini kangen dengan teman-teman semua, banyak sahabat-sahabat saya ini bimbing kita ya. Banyak sekali ini banyak sahabat-sahabat saya di sini dari Garut ataupun Kota Banjar. Bisa berjumpa lagi di sini ya. Yuk kita nyanyi dulu, coba boleh berdiri dulu. Silahkan kita untuk melemaskan badan. Lagu Ayo Tangan di Pinggang, mungkin ada yang sudah hafal ya. Kalau ini sih iramanya irama lagu beca. Saya mau tamasya, ya gitu ya. Oke, ini sambil ice breaking aja. 1, 2, 3. Ayo tangan dipinggang, pinggul digoyang-goyang, rentangkan kedua tangan seperti burung terbang. Tangan disilang-silang, kaki menendang-nendang, bergembira, hati jadi riang. Tepuk tangan ke kanan, tepuk tangan ke kiri, tepuk tangan ke depan, kaki dihentak-hentak, tangan diputar-putar. Ayo kita belajar agar semua jadi anak pintar. Sekali lagi ya biar lebih semangat. Oke yang belakang siap? Oke sekali lagi. 1, 2, 3. Ayo tangan dipinggang, pinggul digoyang-goyang, rentangkan kedua tangan seperti burung terbang. Tangan disilang-silang, kaki menendang-nendang, bergembira, hati jadi riang. Tepuk tangan ke kanan, tepuk tangan ke kiri, tepuk tangan ke depan, kaki dihentak-hentak, tangan diputar-putar. Ayo kita belajar agar semua jadi anak pintar. Tepuk tangan semuanya. Boleh duduk lagi ya. Ya baik. Masih mau menyanyi? Nah lagu yang berikutnya yang tubuh kita mungkin ada yang udah hafal ya. Kita berjalan pakai apa? Kaki. Kita memegang pakai apa? Tangan. Kaki dan tangan ada di mana? Kaki dan tangan ada di badan. Kita melihat pakai apa? Mata. Kita mendengar pakai apa? Telinga. Mata dan telinga ada di mana? Mata dan telinga ada di kepala. Kita mencium pakai apa? Hidung. Kita bicara pakai apa? Mulut. Hidung dan mulut ada di mana? Hidung dan mulut ada di muka. Tepuk tangan dong. Udah apa lagu ini? Belum ada yang baru mendengarkan hari ini. Baru Apa ini bisa disampaikan pelan-pelan? bisa oleh-oleh. Mau sekali lagi boleh? Ya sama-sama sekali lagi katanya. 1, 2, 3. Kita berjalan pakai apa? Kaki. Kita memegang pakai apa? Tangan. Kaki dan tangan ada di mana? Kaki dan tangan ada di badan. Kita melihat pakai apa? Mata. Kita mendengar pakai apa? Telinga. Mata dan telinga ada di mana? Mata dan telinga ada di kepala. Kita mencium pakai apa? Hidung.
baik hatinya, ya. Nah, senangnya banyak teman. Temanku baik hati. Oh iya, ramah dan sabar, suka menolong, baik hatinya. Sedikit ya, pendek, tapi ini menanamkan tentang apa? Karakter, ya, karakter buat anak-anak. Coba sekali lagi, 1, 2, 3. Senangnya banyak teman. Temanku baik hati. Oh iya, ramah dan sabar, suka menolong, baik hatinya. Ya, sama-sama sekali lagi, 1, 2, 3. Senangnya Gagal ya Om. Coba sekali lagi yang belakang bersuara ya. Coba 1, 2, 3. Senangnya. Itu orang mau. Coba dengarkan ya. Kalau bernyanyi perhatikan kontrolnya. Gini, senangnya banyak teman. Senangnya banyak teman. Temanku baik hati. Oh ya, ramah dan sabar, suka menolong, baik hatinya. Coba sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Senangnya. Temanku baik hati. Oh iya, ramah dan sabar, suka menolong, baik hatinya. Oke, tepuk tangan semua. Ya, lumayan kan? Ada yang mungkin kalau yang baru mendengar ada 3 lagu, bisa jadi oleh-oleh ya. Teman-teman semua. Oke, sekarang kita akan masuk pada materi. Nah, seperti hati kita IGTKI, insya Allah ya, bahwa kita ini ingin moto seperti yang disampaikan Ibu Ketua tadi. Apa moto IGTKI itu? Bersatu kita mampu, bersama kita bisa. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ADART. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu semuanya guru TK? Ya. Yang juga punya tugas tambahan sebagai apa? Kepala sekolah. Ya, punya. Jadi jabatannya sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah. Senang tidak jadi guru TK? Senang. Senang aja atau senang banget? Senang banget, alhamdulillah. Bangga jadi guru TK? Bangga, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Saya pun bersyukur bahwa saya ada di komunitas. Kalau dulu saya jadi guru TK itu tahun 90-an. Ya, dari SPG Negeri 2. Ada yang dari SPG di sini? Ada ya? Ada yang dari SPG Negeri 2? Ya, beragam SPG lah. Pokoknya mah SPG terakhir tahun berapa? 91 ya. Nah, kalau Bu Cici tak angkatan 90. Nah, itu ya, mungkin kalau di sini ada yang masih, ya mungkin ada yang baru SPG mah teu kaalaman gitu ya, atau mungkin ada yang memang pada zamannya gitu dulu. Ngajar jadi guru TK, terus kepala TK, dan alhamdulillah sekarang Allah perkenankan menjadi pengawas TK. Jadi nyambung nggak? Nyambung, alhamdulillah.
Dan bagi saya, mungkin mudah-mudahan teman-teman pun merasakan bahwa passion saya, juga teman-teman, kita ada di TK ternyata. Menyenangkan tidak jadi guru TK? Menyenangkan dan sangat nyaman. Alhamdulillah, sesuai dengan kodrat kita, terutama ibu-ibu ya, sesuai insya Allah. Bapak-bapak juga insya Allah kalau memang senang akan sesuai ya. Nah, jadi insya Allah kalau kita sudah mendalami, wah bangga ya Alhamdulillah. Dan untuk guru TK kita bersyukur bahwa Bapak Ibu di sini ada yang PNS. Ada guru TK itu ada yang PNS, walaupun mungkin sebagian besar ada juga yang non PNS. Ada yang sudah sertifikasi? Banyak, alhamdulillah. Itu bersyukur itu dari guru TK, ya, karena kita masuk pada pendidikan formal. Jadi ada tunjangan profesi. Nah, ini ada di kelompok guru TK. Kalau bukan guru TK, misalnya guru non formal, dapat sertifikasi tidak? Tidak dapat. Nah, makanya kita bersyukur, alhamdulillah ada di komunitas ini, gitu ya, disyukuri semua. Nah, untuk guru TK kita ada organisasinya, yaitu IGTKI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia. Dan di IGTKI ini ada yang mengatur, ada ART. Kita lihat nih di bab 1 ada tentang nama, sifat, waktu, dan kedudukan di pasal 1. Organisasi ini bernama Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia yang disingkat IGTKI. Nah, kita akan lebih mengenal lebih jauh ya, lebih dalam tentang IGTKI. IGTKI didirikan pada tanggal 22 Mei tahun 1950. Berarti sudah berapa tahun sekarang? 70 ya, 74 mau jalan 75 ya. Sudah tua? Kalau orang manusia itu sudah tua ya. Nah, tapi organisasi ini sudah sangat dewasa. Sudah berpengalaman tidak ini? Sudah sangat berpengalaman. Berarti IGTKI ini sudah sangat berpengalaman, insya Allah. Nah, makanya setiap tanggal 22 Mei ini kita peringati sebagai hari lahir IGTKI. Nah, mungkin kita juga bertanya kenapa ya IGTKI itu kok ada digabung dengan PGRI, IGTKI, PGRI. Awalnya hanya IGTKI saja. Coba nih, pada Kongres 4 IGTKI tahun 1985 di Jakarta, IGTKI ini manunggal ke dalam PGRI. Jadi manunggal ke dalam PGRI, namun tetap mandiri dalam IGTKI, sehingga nama organisasi menjadi IGTKI PGRI. Nah, ini cikal bakalnya Bapak Ibu ya. Awalnya sebelum Kongres di tahun 85 namanya IGTKI aja. Tapi pada Kongres keempat nih di tahun 1985 nama IGTKI ini manunggal dengan PGRI. Jadi manunggal. Jadi namanya IGTKI PGRI. Tapi tetap mandiri IGTKI ini. Tetap mandiri. Oke. Jadi udah jelas ya, kenapa sih kok namanya IGTKI PGRI pilih aya nu naroskeun. Kami ke apa engke nyakit we dati dituna atas IGTKI PGRI. Nah, sekarang sudah bisa menjelaskan bahwa
di tahun 85 atau 1985 IGTKI manunggal ke dalam PGRI. Akan tetapi ini adalah organisasi yang tetap mandiri dalam IGTKI. Oke, gitu ya, paham? Nah, IGTKI PGRI ini adalah organisasi profesi guru taman kanak-kanak yang independen, ya, independen, dan PGRI adalah mitra sejajar. Jadi PGRI itu mitra sejajar dengan kita. IGTKI itu udah organisasi mandiri, independen, dan PGRI itu adalah mitra sejajar dengan IGTKI. Nah, itu ya. Makanya memang biasanya PGRI itu suka ada kolaborasi juga dengan IGTKI. Dan biasanya alhamdulillah ya, sekarang misalnya untuk ketua IGTKI Provinsi Jawa Barat, nah nanti masuk sebagai pengurus PGRI Provinsi Jawa Barat, seperti itu. Nah, pimpinan organisasi tingkat pusat ini berkedudukan di ibu kota, ada di Jakarta untuk PP-nya, ya. Nah, kemudian kita lihat nih keanggotaannya. Halo. Kita lihat siapa yang menjadi anggota IGTKI itu, ya, kita lihat. Yang dapat menjadi anggota IGTKI PGRI ialah warga negara Republik Indonesia yang berprofesi sebagai apa nih? 1. Guru taman kanak-kanak, baik pegawai negeri maupun swasta. Jadi guru TK, baik ASN atau non ASN. Terus siapa lagi? Pensiunan guru TK, ya, pensiunan guru TK. Boleh nggak misalnya yang ada ASN, usianya maksimal berapa kalau ASN? 60 itu pensiun, tapi masih mau berkiprah di TK. Nah, itu masih bisa menjadi anggota IGTKI, ada di dalam ADART kan, pensiunan guru TK. Kalau secara ASN sudah purna tugas, tapi masih lanjut menjadi kepala TK di yayasannya, ya, atau di yayasan yang lain. Nah, terus siapa lagi? Kita lihat di sini, pengawas taman kanak-kanak. Nah, jadi pengawas TK boleh jadi anggota IGTKI? Boleh. Ada dalam ADART. Jadi kayak Bu Cici, Bu Siti, kami ini tidak ujug-ujug pengurus di IGTKI Provinsi Jawa Barat. Kami dari guru TK, kepala TK, dan kami memang aktif di IGTKI dari sejak dulu, ya. Saya pernah berpengalaman ketua cabang, Bu Siti pun sama. Di IGTKI pun kami ya sama-sama berkolaborasi. Bu Siti itu ketua saya di Kabupaten Bandung, saya sekretaris. Tapi memang qadarullah dua-duanya ya diamanahi sebagai pengurus di IGTKI Jabar. Nah, sekarang memang 3 tahun ini kami bertugas sebagai pengawas TK. Tapi kami masih aktif juga di IGTKI. Wah, boleh, karena masih ada di ADART. Nah, oleh karena itu, kenapa pengawas kok masih di IGTKI? Masih boleh, karena masih ada di ADART. Jadi, artinya jangan menjadi hal yang dipermasalahkan. Kami juga kalau tidak ada di ADART, pasti kami akan lepas juga, tidak akan berkecimpung di IGTKI. Nah, ternyata masih bisa pengawas TK. Terus siapa lagi? Tenaga kependidikan taman kanak-kanak. Siapa PTK di TK? Ada siapa aja? Ada kepala TK, operator, boleh? Boleh juga operator di TK. Mungkin ada TU,
tata usaha di TK, boleh? Boleh. Nah, itu ya PTK. Terus siapa lagi? Para pakar pendidikan anak usia dini. Pakar PAUD, misalnya nih, Prof. Mubiar. Kenal sama Pak Mubiar? Kenal, beliau itu dosen UPI ya. Nah, narasumber juga. Boleh jadi anggota IGTKI? Boleh, dari sisi ini, pakar pendidikan anak usia dini. Seperti Pak Ali Nugraha. Kenal sama Pak Ali Nugraha? Nah, itu boleh menjadi anggota IGTKI. Satu lagi, dan pensiunan pengawas. Nah, jadi pengawas TK yang udah pensiun sama 60 tahun tapi masih berkiprah di dunia TK. Ini ada dalam ADART. Seperti kami pun di pengurus Jabar ada yang pensiunan pengawas. Nah, yang terhormat Ibu Nanan, beliau adalah ketua 1 ya. Nah, wakil ketua 1. Ibu Nanan itu beliau awalnya guru TK, kepala TK, pengawas TK, lalu pensiun tapi masih berkiprah gitu. Dan awalnya beliau juga sebagai ketua IGTKI Kota Bandung. Nah, pada pemilihan di Jabar beliau sebagai wakil ketua 1 ya. Nah, jadi pensiunan pun masih bisa menjadi anggota IGTKI. Jadi sudah jelas ya keanggotaan ya. Jangan diragukan lagi gitu ya. Nah, kan ada kalau di organisasi profesi lain itu maaf, kalau kita di IGTKI itu guru TK dan sebagainya yang berkecimpung di dunia TK. Ada organisasi profesi kepaudan, mungkin ada aja yang guru TK tapi masuk di organisasi lain, misalnya ya, punten Himpaudi misalnya. Ada nggak teman-teman guru TK yang jadi anggota Himpaudi juga? Mungkin kalau di sini mudah-mudahan tidak ada. Tapi nyatanya di yang lain ada nggak? Ada. Di Kabupaten Bandung juga ada. Bahkan jadi pengurusnya, ya, pengurus Himpaudi. Padahal dia dapat sertifikasi. Guru TK dapat sertifikasi, tapi pengurus Himpaudi. Nah, loyal tidak pada IGTKI-nya sebenarnya? Tidak. Padahal dia itu sebenarnya dapat sertifikasinya dari mana sih? TK, karena dia guru TK-nya. Gitu. Tapi di kepengurusan itu direkrut jadi pengurus. Nah, bagi kita mudah-mudahan kita tetap loyal setia di IGTKI. Jangan menjual, ya. Siap? Nah, jangan mencela-mencela gitu ya. Artinya di dia mah ya udah di Himpaudi mah abdi mah di Kawisan jadi pengurus. Mungkin teh sauna dapat bantuan ini. Nah, hati-hati. Tetap kalaupun di sekolah kita misalnya ada 2 layanan, ada TK dan kelompok bermain, kepala TK-nya boleh merangkap nggak? Tidak boleh. Tetap nggak boleh kepala TK mana, kepala kober mana. Gurunya boleh merangkap nggak? Nggak juga. Guru TK mana, guru kober mana. Jadi harus dipisahkan, walaupun di lembaga kita ada 2 layanan. Yang TK masuk IGTKI, yang kober masuk Himpaudi. Seperti itu, ya. Nah, bagi kita ini harus lebih paham. Makna mensyukuri itu adalah kita mensyukuri apa yang sudah kita terima, gitu ya. Nah, betapa kita bangga kalau kita sudah loyal, cinta kepada IGTKI. Oke, nah ini persyaratannya ya. Lalu setiap organisasi tentu ada kewajiban dan ada hak ya. Tadi sudah tahu keanggotaannya. Sekarang kewajibannya apa aja nih? Setiap anggota berkewajiban untuk 1.
menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi. Berarti kita harus menjaga nama baik IGTKI. Jangan sampai kita merusak nama IGTKI karena profesi kita. Misalnya ada sesuatu hal, di mana eta guru TK dirinya, itu teh misalnya, itu hati-hati, ya. Kalau kita memberikan nama baik, ada prestasi, ataupun misalnya ada punya inovasi apa, nah itu membawa harum nama IGTKI, tahu dari TK mana nih, gitu ya. Wah ini keren, alhamdulillah. Nah ini berarti junjung tinggi nama kehormatan organisasi. Di dinas pendidikan pun baik Garut ataupun Kota Banjar, pasti nanti dari Pak Kadisnya, Kabinnya atau Kasihnya di mana eta teh misalnya. Oh itu dari TK Baitur Rahman misalnya. Kenapa? Itu pinter eta guru teh meni kreatif, punya media pembelajarannya keren. Coba, itu ada nama baik IGTKI-nya enggak? Ada. Tapi misalnya di mana eta teh di anu, meni etanya guru teh teu sopan. Maknya masuk hadiah teu assalamualaikum, teu sasalaman, teu senyum. Misalnya, malu enggak kitanya? Malu. Di mana? Komo aya bahasa eta di TK eta. Guru TK eta teh. Coba kemang bilangin ke ketua IGTKI na. Nah, aya IGTKI na kaca-kaca. Nah, itu ya, hati-hati. Yang kedua, memegang teguh anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi dan disiplin organisasi. Nah, ya insya Allah ya, kita akan lebih kenal ADART-nya, tahu disiplin organisasi juga. Kemudian yang ketiga, melaksanakan kode etik dan ikrar guru Indonesia. Sudah punya kode etik guru? Sudah punya? Insya Allah. Abdi rumah nanya, sok download. Ya, ikrar guru sudah punya ikrar guru? Kalau di HUT guru, ya hari ulang tahun guru suka dibacakan nggak di upacara? Dibacakan ya ikrar guru. Nah Bapak Ibu bagi yang belum punya, kantun download, gue cari di internet ikrar guru, di print out, tempel tah di kantor. Manfaat nggak kira-kira? Manfaat, mengingatkan kita bahwa ini teh profesi guru harus dijaga, itu kode etiknya. Nah apalagi tentu saja untuk guru, baik guru kepala sekolah harus melaksanakan tanggung jawab. Ya, ajarnya rajin, bagaimana memberikan pembelajaran kepada muridnya. Nah itu harus ditunjukkan bagaimana kemampuan mengajarnya. Jangan sampai tidak rajin ngajarnya atau belang betong, jarang ke sekolah. Kalau di sini mah pada rajin semuanya ya? Rajin insya Allah. Halo Bapak Ibu. Hai. Ya, oke ya. Nah, jadi tunjukkan bagaimana kita ini menjadi guru-guru hebat dengan tanggung jawab kita. Lalu melaksanakan visi misi untuk mencapai tujuan organisasi. Nanti kita akan melihat apa visi misi dari IGTKI. Nah itu harus dipahami ya. Kemudian apalagi melaksanakan program organisasi. Tiap organisasi punya program nggak? Banyak programnya. IGTKI Kabupaten Kota punya program nggak? Punya. Cabang punya program? Punya. Ada juga yang disebut dengan program turunan. Misalnya kayak kemarin, ikut finger painting nggak teman-teman? Ikut. Itu adalah program dari PP, dari pengurus pusat. Ada lomba finger painting. Dianjurkan ke semua provinsi bahwa nanti seluruh
siswa gitu ya, atau taman kanak-kanak di Jawa Barat itu harus mengikuti. Nah, sampaikan dari PP ke provinsi, semua provinsi di Indonesia semua ikut fingerprinting. Sampaikan dari provinsi, informasikan ke kabupaten kota. Dilaksanakan lomba di kabupaten kota, ya, kumpulkan ke kami. Kami sudah sampaikan lagi ke PP, ya. Nah, tinggal menunggu hasil juara tingkat nasional. Seperti itu program turunan dari pengurus pusat. Tapi Provinsi Jawa Barat punya program khusus nggak? Provinsi Jawa Barat punya. Misalnya nanti ada rakor Pimprov, ya. Minggu depan itu ada rakor untuk pimpinan IGTKI. Nanti ketua IGTKI kabupaten kota yang harus hadir selama 3 hari. Nah, ikut itu program khusus IGTKI Provinsi Jawa Barat. Harus dilaksanakan tidak? Harus, wajib semua ketua ikut. Gitu. Nah, terus di kabupaten kota punya agenda program khusus enggak? Punya. Misalnya Ibu ada manasik haji enggak yang sekota atau kabupaten ada? Ada. Nah, itu program dari kabupaten kota. Apakah semua anggota harus mengikuti? Ya, ikut, karena itu kan dimusyawarahkan bersama melalui siapa? Ketua-ketua cabang. Nah, Bapak Ibu di sini mana ketua cabang? Ya, kecamatan. Dari ketua kecamatan ada? Halo? Ada. Mana sekretarisnya? Ada. Mana bendaharanya? Mana anggota atau pengurus lainnya? Ya, mungkin bidang-bidang. Nah, itu semua harus melaksanakan program IGTKI baik tingkat provinsi, kabupaten kota, ataupun nanti di kecamatan punya program khusus nggak? Punya. Misalnya ada lomba, atau misalnya ada apa? Karaoke, misalnya untuk anak, lomba-lomba apa aja, tergantung kabupaten kota atau kecamatannya masing-masing. Lalu yang keenam, coba baca sama-sama. Membayar iuran organisasi. Nah, nomor 6 ini ada kewajiban anggota organisasi adalah membayar iuran organisasi. Ada iurannya IGTKI? Ada. Rajin dibayar nggak? Rajin, insya Allah. Untuk apa itu? Apakah untuk honor pengurus? Bukan. Pengurus IGTKI mah tidak dihonor. Tidak. Tapi untuk kepentingan organisasi. Misalnya nanti rapat atau kegiatan apa, dananya dari khas IGTKI. Nah, seperti itu. Jadi memang semuanya harus mengikuti kewajiban. Termasuk iuran, misalnya dari kecamatan setor ke kabupaten kota. Dari kabupaten kota iuran ke provinsi. Ya, ada iuran. Provinsi pun disetorkan lagi ke tingkat pusat. Ada persentase gitu ya, nanti mungkin dari bendahara yang menyampaikan. Nah, itu jadi rekan-rekan, untuk hal ini tentunya kita pahami bersama bahwa kewajiban anggota itu harus kita penuhi. Nah, selain kewajiban, ada yang disebut dengan hak-hak anggota. Kita pahami bersama apa aja haknya nih. Satu, hak bicara. Ya, hak bicara. Boleh ketika di rapat IGTKI menyampaikan pendapat, boleh? Boleh menyampaikan pendapat. Apalagi misalnya baik itu di rapat di kecamatan atau di kabupaten kota ataupun di provinsi. Kalau ada yang gak jelas, tanyakan. Ada yang gak sesuai, saya mau mengusulkan. Jangan malu, tanyakan. Walaupun mungkin nanti ada argumentasi dari
setiap pengurus organisasi. Kita hargai gitu ya, daripada nanti kata ibu ketua tadi misalnya di rapat, iya bu, iya, pas bubar di rapat saling membicarakan, boleh nggak? Tidak boleh. Saya itu nggak setuju sebenarnya tadi itu, tapi malu kalau ngusulin. Boleh gitu nggak? Tidak, harusnya ketika rapat ada hal yang tidak setuju, boleh angkat tangannya, itu ada hak bicara. Nah, tapi hargai ketika ada musyawarah dalam rapat itu, atau ada kebijakan dari pengurus ya yang bersangkutan. Ya, itu karena pasti sudah ada pertimbangan. Apalagi hak suara, ya. Hak suara itu ada, memberikan suara. Apalagi hak memilih. Hak memilih ketika ada koncap ataupun nanti konkop gitu ya, konferensi cabang, konferensi kota atau konferensi kabupaten, berarti ada pemilihan, itu nanti hak memilih. Hak dipilih juga, Bapak Ibu yang sudah jadi pengurus boleh mengusulkan jadi pengurus lagi? Boleh. Nah, boleh. Ketua atau pengurus lainnya boleh dipilih berapa periode? 2 maksimal di jabatan yang sama. Ya. Nah, itu. Jadi harus diperhatikan nih, hak dipilih. Hak membela diri, ya. Hak membela diri jika ada terjadi sesuatu. Hak memperoleh perlindungan hukum. Nah, ini juga diperhatikan. Apalagi, nah di sini untuk penggunaan hak anggota seperti tersebut dalam ayat 1 pasal 14, ini tentu diatur dalam anggaran rumah tangga. Nah, untuk keanggotaan kita tentu nih ada masa waktunya, ya. Ketika kita masih tetap jadi guru TK atau kepala TK atau pengawas TK atau pasti berkiprah di dunia TK, masih menjadi anggota IGTKI. Tapi kapan itu berakhir nih? Keanggotaan berakhir apabila 1. Atas permintaan sendiri. Misalnya ada guru TK, awalnya jadi guru TK, terus pindah, tidak di TK lagi. Saya sekarang bekerja di perusahaan lain. Masih jadi anggota IGTKI enggak? Tidak, karena dia sudah pindah profesi, sudah tidak jadi guru TK lagi. Atau saya keluar jadi guru TK, sekarang sudah tidak bekerja lagi. Sudah, itu atas permintaan sendiri. Lalu apa? Karena diberhentikan. Pernah dengar nggak ada guru TK yang diberhentikan oleh kepala sekolah atau oleh yayasan? Pernah terjadi ya? Pernah, karena sesuatu hal. Kalau di sini kita jaga ya, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai pernah ada terjadi diberhentikan. Karena itu malu nggak kalau diberhentikan? Malu dong, ya. Berarti sudah tidak digunakan lagi. Ya, atau sudah berbuat sesuatu hal. Nah, maka harus dijaga. Nah, itu ya. Terus di sini, dan yang paling miris lagi, pernah kami mendengar informasi ada, maaf ya, ada kepala TK yang bawa lari uang tabungan anak. Nah, dicari sama yayasannya karena harusnya dibagikan, kepala TK-nya kabur. Nah, gimana, memalukan nggak? Memalukan. Yayasan marah-marah, kepala TK demo ke yayasan. Demo karena harus dibagikan. Astagfirullah, itu mencoreng nama baik coba kacanak saha organisasinya IGTKI. Terus nama siapa? Itu kepala TK. Biasanya suka ada orang yang mendramatisir gak? Iya, mengeneralisir aja, pokoknya eta kepala TK tak udah ambil uang tabungan anak. Disebutnya kepala TK, kaca candak tuh anu kepala TK sanes. Kaca candak. Nah, makanya hati-hati kita menjaga nama baik.
Ya mudah-mudahan bagi sekolah yang menerima tabungan, kita bisa amanah ya, bisa menjaga. Jangan sampai terjadi dimanapun. Dijaga itu mah titipan. Kalau sekiranya tidak bisa menjaga, lebih baik jangan menerima. Ya, tong ayat tabungan. Karena berbahaya. Nanti tidak amanah, pas waktunya dibagikan uangnya tidak ada. Kadang-kadang nggak kerasa ya, sekarang kaanggo 100. Oke, kaanggo sabaraha. Misalnya ya, jumlah jamnya jadi ageng tuh. Jadi ageng. Kecuali kalau tertib ya, tertib oleh kepala sekolahnya, tertib, ada bendahara, ada apa. Guru ada perlu, Bu, saya perlu buat berobat, mau pinjam. Boleh nggak? Boleh, asal ada perjanjian pinjam ini dari uang tabungan anak ya. Kapan dikembalikan? Tertulis, saya pinjam 200 aja atau 500. Bulan depan saya kembalikan. Nah, bulan depan itu jreng dikembalikan, catat, tanda tangan. Ya. Atau Bu, saya mau pinjam buat beli laptop, dicicil sebulan 500.000. Nah, misalnya boleh nggak? Boleh, jika disiplin dan memang amanah. Catat, harus tertulis ya, harus tertulis. Tidak boleh oh ya mangga. Kalau tidak ditulis, daya ingat kita kuat nggak? Coba, daya ingat manusia terbatas nggak? Terbatas. Maka kita harus mencatat ya. Oke. Nah, ketiga ini karena meninggal dunia. Nah, itu otomatis ya. Kalau tidak ada berarti keanggotanya berakhir. Nah, itu teman-teman untuk keanggotaan. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih visi dan misi dari IGTKI PGRI. Oke, visinya terwujudnya organisasi profesi yang dinamis, profesional dan bermartabat dengan anggota yang berakhlak mulia dalam keragaman agama, budaya serta berwawasan global. Nah, ini adalah visi dari IGTKI. Visi itu berarti tujuan ke depan ya. Ke depan bahwa kita ini terwujud organisasi profesi yang dinamis ya, profesional dan bermartabat. Lalu untuk mencapai visi tentu ada misi. Misi IGTKI ini coba kita lihat. Yang pertama boleh dibaca bersama-sama Bapak Ibu. Meningkatkan melalui berbagai pelatihan, seminar, workshop dan lain-lain. Nah, kegiatan workshop, seminar, pelatihan itu adalah salah satu dari misi IGTKI. Ada programnya enggak Bu? Pelatihan, workshop dari IGTKI? Ada. Suka diikuti? Ya, baik itu luring ataupun daring gitu ya. Nah, ini visinya. Yang kedua, boleh baca lagi sama-sama. Mewujudkan organisasi yang dinamis, dapat mengikuti berbagai perkembangan pendidikan, kreatif, inovatif, visioner, dan berwawasan global. Nah, ini ya, kita bisa mewujudkan organisasi melalui apa? Perkembangan pendidikan. Kita juga tentu jangan cukup sampai di sini saja. Misalnya ya, ada mungkin teman-teman yang belum kuliah S1, bisa ikut S1 ya, baik itu di UPI, di UT, dimanapun silahkan, karena standar PAUD itu memang harus S1. Bagi yang sudah S1 lanjut ke S2 ya, insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya. Dan seterusnya boleh lanjut lagi ke S3. Mungkin kita S3 ke ayah S4. Oke, lanjut nih, mewujudkan organisasi yang bermartabat, mampu mengayomi, menghargai dan memotivasi anggotanya. Nah, kita memang harus bisa ini mengayomi,
Menghargai, kita harus saling menghargai, termasuk memotivasi anggotanya. Makanya pernah nggak ada teman-teman yang kira-kira udah agak males kalau rapat IGTKI, ada nggak yang males-males? Ada, motivasi lagi. Ada nggak yang males-males datang ngajar? Ada, misalnya nggak ngajar hari ini, meni asa horoream, marales. Nah itu harus dimotivasi lagi, karena salah satu kewajiban anggota IGTKI. Nah ini akan hakikatnya sama dengan guru TK, karena itu adalah istilahnya masih kewajiban guru TK, harus rajin ngajarnya, ya. Terus apalagi nih? Mewujudkan anggota yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat lainnya. Bapak Ibu, mungkin kita juga harus sudah menyadari bahwa kita adalah model, betul nggak? Kita ini role model. Ditiru nggak sama anak didik kita? Ditiru, ya, ditiru. Karena kita ada di pendidikan anak usia dini, yang mana mereka adalah masa imitasi. Imitasi itu masa meniru. Nah, kalau Bapak Ibu gurunya baik, ya, attitude-nya baik, akhlaknya baik, pakaiannya rapi, ditiru nggak? Ditiru. Ya, apalagi guru TK, insya Allah semuanya sabar. Di sini sabar semuanya? Sabar. Sopan santun, lemah lembut, ya. Periang semuanya? Selalu ceria, betul? Kalau ngajar di TK, kalau kurang senyum boleh enggak? Ah, dilarang kurang senyum. Kalau ada guru TK yang kurang senyum, kurang baik, cocok nggak di TK? Tidak cocok, ya, pindah ke yang lain. Setuju nggak? Setuju, karena di TK mah gurunya memang harus murah senyum. Ini air mukanya memang harus ceria, ya. Tidak boleh ini apa namanya? Nggak boleh cemberut, cakuem apa Bu? Soek cenah, nggak boleh menakutkan gitu, ya. Nah, mengkerut nggak boleh. Nunggu anak-anak. Waalaikumsalam. Masuk simpen tasnya. Sok simpen sana. Ayo cepat masuk. Nah, seperti itu nggak di TK? Ya, pasti kita sayang bilang apa? Assalamualaikum. Mana senyumnya? Tadi diantar siapa? Oh, Bu guru, aku ini jepitnya baru loh. Jepit? Ya, iyalah. Nah, anak-anak kan inginnya direspon ya. Bilang baru itu nggak mahal ya, kita bilang, ini bagus banget. Beli di mana? Siapa yang belikan? Seneng nggak anak-anak kalau gitu? Makanya kita harus banyak merespon anak-anak. Sampai Bu Guruna ditejehan karena ingin ditanya sepatunya baru, betul nggak? Betul. Nah, akhirnya Bu Guru tahu nggak ada ini sepatunya baru? Ya, tahulah sepatu gitu. Nah, jangan ya. Bu Guru, Pak Guru mah harus ya banyak bertanya. Siapa di sini? Oh iya, Ibu sepatunya baru ya? Iya, gitu. Ya. Misalnya sesama guru juga boleh ya. Nah, apalagi anak-anak biasanya suka nginjek sepatu nggak? Nginjek karena ingin ditanya bahwa aku sepatunya baru. Nah, itulah di TK kata Ibu Neti tadi, kita betul-betul profesional. Ya, segala gaya kita harus punya, segala gaya kita harus miliki. Gaya sedih, ya, ketika bercerita, ya, gaya sedih memang tunjukkan gaya sedih. Bercerita harus pinter, nyanyi harus pinter, syair harus pinter,
segala harus bisa guru TK, betul nggak? Betul, makanya guru TK mah guru profesional. Tepuk tangan dong buat guru TK. Keren, teu aya duana. Sok benten sareng guru SMP SD. Gak mungkin mereka pintar cerita kayak guru TK, betul nggak? Guru TK mah jago ngarang sadayana. Leres? Ada anak nangis, tiba-tiba bu guru ngarang aja. Tadi ya, bu guru mau cerita. Ada yang nangis sampai teriak-teriak. Wah, ininya sampai habis suaranya. Misalnya, si anak itu kan biar tertarik, jadi bu gurunya itu berbagai ekspresi dikeluarkan sampai alamut anak-anak teh. Nah, itu tuh padahal ibu-ibu nggak baca buku cerita dulu kan? Tiba-tiba ada di sini ide untuk bercerita. Nah, itu guru TK hebatnya. Nah, jadi keren banget jadi guru TK mah. Nah, di sini dari nomor 4 ini luar biasa. Kita ingin menjadi role model buat anak-anak. Bu gurunya yang baik, makanya ada anak-anak yang bilang, Mama, aku pengen kayak bu guru, Ma. Bu gurunya hebat. Nah, itu ya. Coba nomor 5, menghargai keberagaman agama di antara anggota. Tentu itu ya, harus menghargai untuk ya mungkin berbeda agama, ya itu harus menghargai. Yang keenam, melestarikan dan mengembangkan keragaman budaya di Indonesia. Insya Allah semuanya udah paham dengan muatan lokalnya, dengan berbagai budaya di Indonesia. Nah, fungsinya untuk IGTKI ini adalah sebagai wadah semua guru, semua pensiunan guru TK, serta tenaga kependidikan TK untuk meningkatkan pengabdian serta peran serta dalam pendidikan nasional. Nah, coba ketika ada di suasana, misalnya acara forum TK, jadi wadah reuni nggak kita? Ya, ada guru TK, kepala TK, nu pensiun, nu sepuh usia 70, ada yang masih guru TK nggak? Di sini paling ini ya, coba ada yang di atas 60 di sini usianya? Nggak ada. Paling lama berapa usianya di sini? Ada yang usia 50? Ada. 55? Oh, ada. 60? Ini OTW OTW 60? Itu 60? Mas, tepuk tangan dong. Wih, keren banget. Ada yang 60, ada yang OTW 60 ya. Di tahun ini luar biasa, mereka semangatnya hebat. Aplaus dong buat mereka. Jangan kalah sama yang usia 60. Mereka sangat luar biasa. Semangat ya Bu, semangat Bu. Senang jadi guru TK Bu. Bahagia, insya Allah sangat bahagia. Nah, lalu membina kader organisasi serta memelihara dan meningkatkan mutu organisasi. Terus apalagi? Nomor 3, kita baca sama-sama. Nomor 3, mempertahankan Taman Kanak-kanak sebagai lembaga pendidikan anak usia dini dalam jalur pendidikan formal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Setuju tidak? Nah, ini fungsi dari IGTKI. Karena sudah beberapa kali dari kementerian pun TK itu sudah akan dinonformalkan Bu. Ya betul nggak? Sudah beberapa tahun yang lalu hampir nih TK ini akan dimasukkan ke jalur non formal. Kalau non formal berarti sudah tidak ada TPG lagi. Tapi IGTKI, PGRI, nah ini luar biasa. Dengan PGRI ini berjuang untuk mempertahankan bahwa TK tetap ada di jalur formal. Maka bersyukur sampai sekarang TK masih dapat sertifikasi? Masih.
Apalagi misalnya sekarang ada P3K, ya. P3K ada nggak untuk TK? Ada yang tidak. Tapi sekarang dibuka untuk yang memiliki misalnya S1 PAUD, ya. Mereka boleh mengikuti P3K di SD. Ya, karena nanti untuk guru SD. Hanya tetap kita sedang memperjuangkan. Kami sudah menyampaikan juga dari PP itu ke Bu Unifah termasuk dari Jawa Barat terkait P3K untuk guru TK. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini regulasinya. Karena memang aturannya P3K itu harus ditempatkan di TK negeri. Sedangkan TK negeri di setiap daerah masih kurang. Terus PNS-nya masih ada di situ dan mencukupi. Maka belum bisa diangkat P3K TK. Maka dari kabupaten kota sebaiknya berjuang untuk menambah TK negeri supaya nanti masih ada formasi baik untuk PNS TK ataupun P3K TK, gitu ya. Yang keempat, memajukan profesi guru dan meningkatkan kompetensi guru anggota PGRI. Oke, ini kode etik tinggal dibaca ya, dan termasuk atributnya. Nah, sekarang Bu Cici ingin menyampaikan terkait ini. Untuk keanggotaan itu ada yang disebut dengan anggota biasa seperti kita, ada anggota luar biasa dan ada anggota kehormatan. Anggota biasa seperti kita yang tadi disampaikan pada keanggotaan. Anggota luar biasa ini adalah para pakar dan pemerhati pendidikan anak usia dini. Kalau misalnya Pak Mubiar masuk, ini anggota luar biasa. Satu lagi adalah anggota kehormatan. Nah, ini karena jasa-jasanya, apakah pahlawan ataupun ketokohannya. Nah, itu adalah anggota kehormatan. Nah, teman-teman, sekilas nih tentang ini. Bu Cici ingin menyampaikan tentang sekretaris sekarang. Mana sekretaris? Hadir ya, ada ya. Sekretaris ini adalah orang yang menangani secara menyeluruh bidang administrasi suatu organisasi. Nah, tentu sekretaris organisasi IGTK IPGRI dan sekretaris organisasi